Saya ingin tahu seberapa kerja kalian para Habib dari suku Khazar ini untuk menghadapi Presiden Prabowo. Coba ya, coba saja, saya ingin lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 19 September tahun 2024, Habib Rizik bersama istrinya itu pergi umroh. Seperti biasa kalau pergi umroh itu tak pulang-pulang. Seperti ya dulu itu pada saat kasus chat mesumnya dengan Firza Hussein. Tapi kalau sekarang banyak orang bertanya-tanya, banyak netizen yang bertanya-tanya, sebetulnya kemana sih Habib Rizik? Ya karena seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat di Indonesia itu sudah sangat kangen kepada Habib Rizik. Kemana sih sebetulnya? Ada yang tahu nggak kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya pada saat kasus chat mesum, Habib Rizik itu sempat beralasan umroh. Ternyata dia itu takut sehingga dia nggak pulang-pulang, karena ketika pulang itu pasti akan dicekal begitu. Ya begitu. Dan kemudian sekarang berbagai kasus itu sudah menghantui Habib Rizik. Ya alih-alih mau berangkat umroh, kemudian sampai sekarang itu belum pulang-pulang. Kalau umroh yang normal itu kan ada 9 hari, 14 hari, 21 hari begitu. Tapi ini sudah berapa hari? Dan para netizen itu bertanya-tanya, sebenarnya kemana sih Habib Rizik? Ada masalah apa sih Habib Rizik? Sehingga katanya umroh bersama istrinya, istri barunya, honeymoon gitu ya. Tapi sampai sekarang kok belum pulang? Ngapain? Nah kemudian coba cari di Google, itu ternyata Habib Rizik sekarang katanya itu menjadi salah satu kandidat doktor. Ya karena sekarang dia sedang mengurus program doktoral S3 di salah satu universitas di Malaysia. Jadi dan alasan tersebut sehingga Habib Rizik itu sekarang sibuk sekali untuk menyelesaikan disertasinya. Jadi ya kalau bolak-balik ke Tamburan gitu ya mungkin agak susah fokus katanya. Ya walaupun itu alasannya juga kurang asik. Karena kalau memang Habib Rizik itu berada di Malaysia, berapa sih jarak antara Malaysia dengan Petamburan? 1 hari bolak-balik seperti Vakum Kodam Kelang itu sangat bisa. Atau setidaknya kemarin pada saat aksi 4.11, aksi untuk memenjarakan Jokowi begitu intinya. Harusnya kan ada suara dari Habib Rizik, setidaknya dari jauh lah, entah dari Arab, entah dari Malaysia, atau mungkin pulang sekedar untuk menyemangati para mukibin-mukibinnya, para pasukannya. Tapi nyatanya tidak ada suaranya kan. Nah sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa yang berita bahwa Habib Rizik sedang menyelesaikan program doktoralnya, sedang menyelesaikan dan fokus kepada disertasinya, itu menjadi tanda tanya besar. Karena ya selentingan juga bahwa ya dengan terpilihnya Presiden Prabowo sebagai presiden, ada ketakutan tersendiri terhadap Habib Rizik. Ya walaupun dulu sering kontak-kuntung bareng gitu ya, sering kontak-kuntung bareng, apalagi pada saat Presiden Jokowi versus Prabowo saat itu Habib Rizik kan ada di kubunya Prabowo, sehingga mungkin saat itu merasa aman, si Prabowo jadi saya aman begitu. Tapi nyatanya Pak Prabowo itu adalah seorang nasionalis yang tegas. Iya, jadi tidak bisa untuk dimainkan oleh seorang Habib Rizik, apalagi orang ormas terlarang. Pak Prabowo itu pribumi Nusantara asli. Nah, seperti itu makanya di sana entah ada obrolan apa atau tekanan apa. Nah, sehingga alih-alih umroh, Habib Rizik ternyata tidak ada kabarnya sampai sekarang. Ya, mungkin memang tidak ada kabar selamanya, atau mungkin memang berada di Malaysia, atau mungkin di Arab, atau mungkin walau alam bisawab. Tapi yang jelas sampai sekarang netizen itu bertanya-tanya sebenarnya di mana sih Habib Rizik? Kasihan, pada kangen. Kalau saya sih menganalisa gitu, bahwa Habib Rizik itu pokoknya sekarang sedang
seolah kayak dibuang itu, kayak dibuang. Dia Pak Prabowo itu orangnya tegas loh, tegas, disiplin, mengerikan kalau menyalahi sama beliau ini. Jadi Pak Prabowo itu tidak ingin negara ini diacak-acak, bukan karena wah Habib itu tidak Rasul, kemudian Habib itu boleh ngomong seenaknya, kemudian salah pun akan ditutupi seperti kasusnya sudah menguap begitu saja. Enggak kalau sekarang. Pak Presiden Prabowo nggak seperti itu. Salah ya tetap salah, sikat-sikat. Iya, apalagi baru dilantik, terus suara-suara sumbang itu bukan terlontar dari mulutnya pribumi, tetapi dari mulut busuknya Habaib. Iya, ada yang mengatakan Pak Prabowo itu pengkhianat, ada yang mengatakan Pak Prabowo itu seperti kucing, katanya singa sih itu ternyata kucing gitu. Itu dari mulut-mulut comberannya para Habaib. Dan Pak Prabowo itu tidak atas, oh ini sudah Rasul, saya maafkan, ngomong apa silakan. Enggak begitu, nyenggol sikat. Makanya Bahar atau Habib yang lain, coba saja lakukan seenak jidat kalian seperti pada saat kalian menghina Presiden Jokowi. Coba saja ya, begitu saja yang menjadi orator ulung begitu sekarang kabarnya. Saya nggak yakin dia itu ada di Malaysia, nggak yakin. Saya sih berharap Habib Rizik itu nggak pernah pulang lah, ngapain juga di Indonesia. Ngapain juga pulang ke Indonesia kalau di sini bikin onar. Atau mungkin Habib-Habib yang lain yang kepengen mengatakan posisinya Habib Rizik, pengen terkenal begitu, sudah silakan. Biar cepat nanti dihajar oleh Presiden Prabowo. Ya nanti Bahar sangat mungkin akan seperti ini. Entah Bahar nanti diumrohkan gitu, seolah ya Habib Bahar itu nanti umroh dan nggak pulang-pulang. Atau Habib-Habib yang lain, Habib-Habib yang lain yang mulutnya bau comberan itu nanti akan diumrohkan gitu. Dan haram untuk pulang ke negara Republik Indonesia ini. Iya kan? Ya harus begitulah, harus begitu kan. Apalagi sekarang siapakah para Habib itu sudah terbongkar kan. Para Habib itu bukanlah Durah Rasul, tapi Habib itu adalah durahnya Ubaidillah yang bergenetika keluarga dari Yuya, bergenetika Yahudi Askenazi dari suku Khazar. Itu suku yang paling ngeyel, suku yang paling ngeyel di seluruh dunia. Bahkan dari Yahudi original sendiri, Yahudi dari Nabi Harun gitu ya, itu pun tidak ingin. Doanya itu, ya Allah, mudah-mudahan kami terhindar dari Yahudi Khazar begitu. Yahudi sendiri takut kepada Yahudi yang beginian. Yahudi original takut kepada Yahudi yang palsu. Ya semoga kita Indonesia ini juga dijauhkan dari para Habib Khazar ini. Habib-Habib dari suku Khazar. Mudah-mudahan dijauhkan. Karena fitnahnya memang luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Seluruh Indonesia Raja itu geger karena mereka. Selama ini sudah cukup lama ya kita dibodohi. Sudah cukup lama kita dijadikan sebagai budak. Tapi sekarang, coba saja Habib Bahar dan lain-lain. Coba mulutnya kalian. Seperti pada saat Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden. Ayo, coba sekarang. Hina Presiden Prabowo. Hina seenak jidat kalian. Ayo kata-katain. Coba, saya pengen dengar. Masyarakat Indonesia itu pengen dengar. Habib yang selama ini jadi sebagai Durah Rasul, seolah kebal hukum. Coba sekarang. Dan untuk Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia bangga terhadap ketegasan dari Pak Presiden. Sampai ini orangnya tegas, disiplin, dan tentunya sangat nasionalis. Ayo, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terbuai dengan berita bohong terhadap orang-orang yang mengaku sebagai Rasulullah. Kita Muslim, tetapi kita tidak bodoh amat. Ya, kita tidak bodoh. Maka sekarang sudah saatnya mereka para pembohong, para penipu yang sedang menjajah negeri kita sikat. Pak Presiden Prabowo adalah sosok yang tepat untuk mengakhiri perbudakan, mengakhiri penjajahan atas nama Balwi Khazari. Ya, oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.